Saya belum. Kata si Vespa, saya pikir situ yang untung. Situ punya Kijang, saya cuma punya Vespa. Kata si Kijang, hus, mau anak ditukar sama Kijang. Pokoknya ini berdua ngobrol nih. Ngobrol gitu ya, tentang kesusahan masing-masing. Rupanya timbul simpati dari si Kijang sama si Vespa. Begitu nyampe Vespa, apa kata si Kijang? Mas, saya nggak turun ya. Dia ngerokok kantong. Di kantong tuh ada amplop yang dia belum lihat isinya berapa. Nih amplop rupanya mungkin bonus nih dari pekerjaan dia, dari kantor dia. Tuh amplop kemudian dikepelin ke tangan si Vespa. Mas, tak titip ya. Bilang ke bojomu tuh, doain supaya saya bisa punya anak seperti panjenengan. Udah, jangan dilihat di sini duitnya, lihat aja nanti di rumah. Sebab saya juga belum tahu nih duit isinya berapa. Pulanglah kemudian si Vespa ke rumah. Begitu lihat sama dia di rumah, tuh amplop isinya 1 juta rupiah. Subhanallah. 1000 dagang apaan tuh yang bisa untung sampai 1 juta dalam setengah jam? Ya, investasi manajer juga nggak ada yang bisa kerja kayak begini. Sampai 1000 kali lipat dalam waktu kurang dari 1 jam. Cuman Allah nih yang bisa begini. Maka Allah ngingetin kita. Yabna Adam, wahai Bani Adam, wahai anak manusia, a'taitukum fadla, aku sudah memberi begitu banyak buat kalian. Wasa'altukum qarda, dan sekarang saatnya aku minta pinjaman dari kalian semua. Waman a'tani syai'an, siapa yang sudah memberikan kepadaku sesuatu, kata Allah, dari rezeki yang aku berikan kepadanya, tau'an, dengan girang, dengan riang, dengan senang, dengan ikhlas, dengan redha, dengan rela, ajjaltu lahu fil ajil, aku akan ganti kontan. Waddakhartu fil ajil, sebagiannya lagi aku tunda. Kapan? Kalau kita butuh, kita perlu, kita pantas. Kayak si tukang bubur, rupanya 2 tahun kemudian emang Allah beri, emang pantas dah tuh, begitu kira-kira. Rupanya 1000 itu pun baru koma tuh dari Allah. Masih ada koma yang lain. Kapan? Waddakhartu fil ajil, kagak tahu dalam bentuk apa Allah berikan fadilahnya yang lain. Maka ketika kita pengen rezeki banyak, pakai nih teori. Ibu bapak sampai rumah ngobrol sama laki itu, sama bini ngobrol, breakdown tuh. Gaji di breakdown. Umpama ibu bapak punya gaji 1.750.000 rupiah, turunin susu anak sekian, kontrakan sekian, angsuran motor sekian, biaya cerewetnya istri sekian. Emang kan kudu disumpel itu. Kalau nggak ngaku. Kalau pergi suami apa ibu bilang? Weh pergi aja sini dulu. Masa nggak ninggalin apa-apa nih? Kagak ada. Ibu-ibu mesin ini kagak. Agak lebih cerewet. Enggak, itu kan yang belum ngaji, cerewetnya enggak. Kalau yang udah ngaji mah ikhlas, suami kawin lagi juga rela. Sorga gitu. Masa kalau sama istri saya, udah tahu kan cerita, istri saya masih siap tuh. Dia pernah ngomong sama saya tuh, Kak, kalau kakak emang kawin lagi pengen begitu, saya siap lah gitu. Ketika saya tanya siap apa nih, dia siap kabur, dia bilang. Kita yang jadi laki nggak mau kalah. Kita bilang sama dia nih, wah kalau mama siapnya siap kabur, kagak ada. Kagak apa nih, kagak bakalan naluk kabur aja. Breakdown tuh. Begitu dilihat, semua udah diturunin, biaya ini, biaya itu, biaya ini, biaya itu, dijamlah dah tuh. Begitu dijamlah, ketahuan nih, ternyata 3 juta. Kurang kan tuh? Apa yang kita lakukan biasanya? 1, ngutang dah tuh kita. Emang kebiasaan? Kagak cukup nih po, kagak cukup nih neng, kagak cukup nih bang, kagak cukup nih pak, kagak cukup nih bu. Bagaimana caranya? Ngutang kita. Jadi dah kita adalah makhluk-makhluk Allah yang lemah begitu. Allah bilang jangan utang dulu dong, lo cari. Nih pakai dulu nih, pakai potensi ini dulu. Kita nggak pakai langsung utang. Padahal cara kita udah belajar nih, satu cara unik nih. Bagaimana caranya kalau mau dicukupkan Allah? Kita sedekah di depan. Waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq. Kita sedekah di depan.
Begitu tahu kita kurang, jalan untuk memenuhi apa yang kita kurang itu bersedekah di depan. Kita bilang sama bini ini begitu di rumah, Pak, Ibu lihat, ini 3 juta pengeluaran kita. Sementara kita punya pemasukan cuma 1,7. Menurut Ustadz Yusuf tuh, menurut Quran, kita beraniin dah sedekah di depan. Kita kaliin, kali ini jangan 2,5%. Kita malu sama agama lain, malu. Dia pada punya teori perpuluhan tuh, enteng bener dia keluar 10%. Kita teori 2,5% aja, subhanallah. Susah bener, malu dah. Kita pakai tuh teori 10% tuh, manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. 3 juta kali 10%, tak. 10% kali 3 juta berapa tuh? 300.000 rupiah. Menurut hitungan kita 1,7 dikurang 300 malah jadi tinggal 1,4. Tapi menurut Allah kagak, kita bakalan punya duit 4,7. Dari mana? 3 juta bakalan dipulangin sama Allah, 300.000 bakal dipulangin sama Allah. Kata si istri begini, tapi kan kita nggak punya duit bang. Emang, makanya lo copot dong tuh anting. Udah mulai diraba-raba, ditaruh di tas nih antingnya. Ustadz mau kebiasaan nih katanya. Emang begitu, kalau lagi kenceng hati pikiran turunin langsung. Udah biar Allah juga nurunin langsung juga, jangan pakai pikiran begitu. Kan kita kalau nanya sama pikiran mah nggak bakal bisa sedekah. Tapi kalau kita nanya sama hati, kita bosan susah, bosan gelisah, bosan ngombokin melulu, bosan warung kagak laku, bosan bini begini, bosan laki begitu. Kalau emang bosan jawabannya fal yunfik mimma atahullah. Ayo sedekah, sedekah, sedekah. Si sopir di awal tadi udah membuktikan. Begitu dia cut cekrek 800.000 diambil 100.000 kan tinggal 700. Ternyata Allah berikan uang tambahan buat dia 1 juta. Sehingga penghasilan akhirnya bukan 700 tapi 1,7. Dari mana Ustadz jalannya? Banyak. Kalau Allah udah mau mah banyak. Bukan cuma dari bos, bukan cuma dari majikan, bukan cuma dari gaji, tapi dari banyak hal. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Bahkan ibu bapak, kalau kita ngamatin di negeri ini butuh sedekah nih. Yuk kita lihat, musibah ada di mana-mana. Kita juga begitu ya kan? Kita juga subhanallah, dalam satu rumah tangga masalah kadang-kadang lebih dari 10. Iya. Kalau udah begitu tuh, sedekah tuh udahlah buddak dah judulnya. Kenapa? Karena ternyata sedekah tuh bisa ngedatengin redonya Allah. Lah kalau Allah udah redo, ikhtiar kita pasti berhasil. Karena yang bikin sedekah itu kemudian bisa begini bisa begitu adalah karena Allah mencintai orang-orang yang bersedekah. Sedangkan kalau orang-orang sudah bersedekah, kata Allah, redonya udah muncul. Ada 4 tuh. 1, masalah kagak mungkin kagak selesai. 2, keinginan kagak mungkin kagak kejawab. 3, dosa pasti diampunin sama Allah. Yang 4, kita meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Coba ibu, begitu kita sedekah, ternyata kesedihan kita Allah ganti jadi kebahagiaan. Udah ukurannya bukan duit lagi tuh. Betul ya? Ukurannya bukan ukuran diganti 10, 100.000, bukan. Nggak ada ukurannya. Tanya sama orang-orang yang berumah tangga sekian tahun nggak punya anak, tanya. Kemudian ketika dia berani menyedekahkan harta terbaik, kemudian Allah berikan anak buat dia. Ayo, ukurannya udah ukuran hitung-hitungan kali-kalian lagi deh tuh. Ini kejadian tuh, kejadian subhanallah. Ada seorang kawan 9 tahun dia nggak punya anak. 9 tahun. Ketika saya hadir di Medan dalam satu acara training di salah satu bank, dia datang ke saya. Ustaz, saya udah nonton tuh episode Mahakasih yang judulnya Mandul gitu. Itu bisa terjadi sama saya nggak ya Ustaz? Gitu. Saya liatin muka dia. Saya bilang sama dia, keajaiban Allah terjadi buat siapa aja yang percaya. Kalau situ percaya, insya Allah Allah juga akan menurunkan keajaiban yang sama. Ayo ikut dulu, saya bilang gitu. Ikut pelatihan dulu, ikut tuh pelatihan. Ikut pelatihan wisata hati saat itu. Begitu keluar ada testimoni. Saya bilang sama semua peserta, Allah lagi ngelihat nih, saya bilang. Allah lagi ngelihat. Bangun dah, kosongin dompetnya. Kuras tuh tasnya, saya bilang begitu.